Nama saya Fania. Tania, ya. Kami di sini dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Kontekstual yang diampu oleh Bapak Fathur Rahman. Ini kami dari Prodi D4 Pengenalan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM. Di sini kami mau mewawancara Bapak terkait media sosial dan kaitannya dengan agama Islam. Iya. Jadi Bapak langsung ke pertanyaan pertama saja, Pak. Ya. Menurut Bapak, media sosial itu apa-apa? Ya, kalau media sosial kan ya kita tahu ya, dia merupakan platform dalam media online kan, yang memfokuskan pada eksistensi pengguna, yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Nah, ya. Jadi dia merupakan platform di media online. Ya, pada di media online. Kemudian kalau di dalam perspektif agama Islam, penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, Pak? Ya, media sosial itu kan sebenarnya meskipun ciptaan manusia kan pada dasarnya ciptaan Allah. Allah yang menciptakan ya semua yang ada. Manifestasinya bisa lewat orang, bisa lewat manusia dan sebagainya, dan bisa lewat orang muslim, bisa orang lewat kafir dan sebagainya. Cuma masalah namanya ilmu pengetahuan itu tidak ada muslim, tidak ada kafir. Dan yang penting adalah penggunaannya. Sama halnya dengan media sosial. Dalam perspektif agama Islam, sepanjang dia tidak melalaikan dan dapat digunakan untuk tujuan yang positif yang tidak bertentangan dengan agama, itu bagus. Tapi ketika digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik dan menghabiskan waktu untuk tindak-tindakan yang mubazir, melalaikan yang menjadi hal yang wajib pada agama, itu menjadi tidak baik. Itu tadi kan penggunaan media sosial dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi Bapak menyebutkan bahwa contoh-contoh dampak negatifnya itu seperti menimbulkan kelalaian, lalu penggunaannya secara mubazir, lalu mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Kalau dari sudut pandang agama Islam sendiri, mungkin apakah Bapak bisa memberikan contoh dampak positif dalam penggunaan media sosial ini, Pak? Ya, sekarang dilihat dakwah lewat media sosial banyak. Hampir semua ustadz yang terkenal itu menggunakan platform media sosial sebagai media dakwahnya. Dan untuk ustadz yang baru untuk dikenal dan menjadi terkenal itu dengan menggunakan media sosial. Sekarang menyebar sehingga banyak orang punya pengetahuan tentang agama itu justru dari media. Itu positifnya di situ, positif di situ. Nah, memang kemudian karena media itu kan sifatnya superficial, tidak mendalam dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kalau tidak ditindaklanjuti dengan hal-hal yang lebih interaktif, empiris, itu kadang-kadang kemudian membuat orang miskin perspektif. Ya, punya pengetahuan itu miskin perspektif, ya, jadi itu. Jadi hanya tahu sepotong-potong tanpa tahu konteksnya kan gitu. Tapi secara umum bagus sebagai pengenalan. Jadi kalau dalam teori komunikasi, media itu punya fungsi pengantar, ya, punya fungsi pengantar. Tapi tidak punya fungsi pendalaman. Nah, fungsi pendalaman itu dari interaksi langsung dari lembaga-lembaga yang ada seperti lembaga agama, lembaga pendidikan, sekolah dan sebagainya, keluarga. Nah, itu fungsi pendalaman. Nah, kalau buat pengantar, it's okay. Kemudian dari penggunaan media sosial itu kan kemudian dari sifatnya yang Bapak sebutkan tadi sebagai pengantar, itu kemudian kan pengguna konsumen dari media sosial itu kan bisa bebas memilih apa konten yang mau dikonsumsi. Dan biasanya dalam penggunaan media sosial itu kemudian menimbulkan tren. Nah, tren ini banyak juga mempengaruhi opini publik, Pak. Kalau dalam perspektif Islam ini, media sosial yang kemudian mempengaruhi opini publik entah itu ke arah positif atau negatif itu
bagaimana ya Pak? Tren itu kan kecenderungan. Nah, kecenderungan seperti apa? Ada kecenderungan yang baik, ada yang kecenderungan tidak baik. Nah, kita sebagai orang-orang Islam kan kita bisa memilih dan memilah kecenderungan seperti apa. Kalau kecenderungan yang baik, nah cuma kecenderungan yang baik sendiri itu juga kemudian harus dipikirkan secara matang untuk mengambil keputusan. Misalnya ada kecenderungan hijrah, ya hijrah semua, ditampilkan hijrah, sehingga orang semua ingin hijrah. Yang persoalan hijrah seperti apa? Nah, itu kan butuh pendalaman kan seperti itu. Nah, itu seperti ini yang menjadi hal-hal yang perlu dipikirkan sebenarnya, sehingga ketika orang berkata kita sekarang internet menjadi perpustakaan dunia, kita tidak perlu belajar tinggal tanya pada Mbah Google, ada benernya ada tidak benernya. Benernya sebagai pembuka pengetahuan, iya. Tidak benar ketika berhenti pada pembukaan itu tanpa melakukan pendalaman. Nah, tren-tren itu kalau tidak didalami juga akan menjerumuskan, kan gitu. Kan makanya dalam agama Islam kan selalu diminta untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi dan sebagainya ya, untuk hal-hal yang muncul ya, atau melakukan pendalaman-pendalaman agar tidak terjerumus mengikuti tren-tren yang sedang berjalan. Karena tren itu kemudian namanya tren sesuatu yang populer dan mudah diikuti. Nah, itu kan bisa kemudian menyebab orang. Tren, misalnya dulu ada tren sedekah, terus kemudian tanpa kita tahu sedekahnya buat apa. Nah, itu akhirnya mendorong orang terjerumus atau ternyata hanya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, bisa bertentangan dengan masalah agama, itu juga menjadi penting. Kemudian ini kan kaitannya dengan opini publik ya Pak. Jadi ada yang mengikuti opini satu, ada yang mengikuti opini dua, ada yang kemudian bertentangan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang mengikuti suatu sudut pandang, suatu opini di media sosial, kemudian dalam kehidupan nyata timbul perpecahan atau permusuhan yang diakibatkan dari media sosial ini Pak. Itu kemudian apakah dalam kita sebagai umat Islam itu ada suatu resolusi atau solusi yang bisa kita ambil untuk mencegah, menanggulangi dan menangani hal-hal semacam itu Pak? Nah, opini itu kan pendapat ya. Opini publik itu pendapat yang terkait dengan kepentingan publik, kepentingan bersama. Nah, salah satu syarat terjadi opini publik adanya kontroversi tentang satu isu tertentu. Nah, gitu, tentang satu isu tertentu itu opini publik. Nah, terus bagaimana kita menyikapi opini publik yang ada? Kita harus bisa membedakan bahwa apa yang terdapat dalam media itu adalah realitas simbolis, bukan realitas empiris. Ya, realitas simbolis. Nah, ketika realitas simbolis, kita tidak boleh dengan serta-merta untuk mengikuti. Ya, tidak sana. Nah, karena kita juga punya opini yang merupakan realitas psikologis kita tentang sesuatu. Nah, akan menjadi berbahaya ketika tanpa cek dan cross check kita mengikuti opini yang berkembang yang itu tetapnya sifatnya simbolis, kita peroleh dari media, dari simbol-simbol yang kemudian kita ambil sebagai suatu nilai pribadi dan kita implementasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menimbulkan friksi di masyarakat, pertentangan di masyarakat. Itu nggak bisa, nggak boleh. Dan Islam sangat melarang untuk timbulnya permusuhan. Kan seperti itu. Jadi ketika kita mendapat satu isu yang berpotensi memecah belah, nah kita harus mengambil sikap yang berhati-hati. Ya, setidaknya untuk melakukan tabayun terhadap isu-isu yang ada, karena namanya media sosial itu itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Entah kata-katanya, entah image gambarnya, entah apanya pun kok bisa dimanipulasi sehingga menimbulkan opini. Nah, ketika kita terpengaruh tanpa melakukan penyidikan, kita sudah terlibat pada dosa ketika kita ikut menjudge sesuatu.
melanjutkan dari penjelasan Bapak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa dalam penggunaan media sosial itu kan kemudian menimbulkan friksi atau gesekan ya Pak. Itu mungkin pertanyaan terkait yang interaksi kita di media sosial itu. Permisi Pak, mungkin saya ingin bertanya sih Pak, terkait kondisi yang ada di Indonesia sendiri. Menurut Bapak itu bagaimana masyarakat Indonesia saat ini menggunakan media sosial baik untuk dakwah agama ataupun selain itu Pak? Ya kan kita masyarakat kita kan sangat plural ya, dengan tingkat gradasi yang sangat beragam gitu ya. Jadi kalau kita lihat hasil-hasil penelitian ya corak orang menggunakan media sosial kan bermacam-macam, sehingga itu terkait dengan interest atau ketertarikan seseorang terhadap hal-hal yang ada di media sosial. Yang senang pada game ya game aja fokusnya kan begitu ya. Yang senang pada traveling dia akan melihat masa-masa traveling yang seperti itu dan itu ya. Nah tapi karena di media sosial tuh menampilkan banyak hal, nah kadang-kadang orang kemudian tertarik untuk hal-hal yang tertentu terus dilihat. Nah di sini kemudian ketika mengemas pesan-pesan yang terkait dengan keagamaan itu juga harus memunculkan hal yang menarik perhatian orang seperti itu, baru kemudian masuk orang tertarik dan akan masuk gitu ya, seperti itu ya. Tapi juga tidak sedikit bagaimana opini seseorang itu dipengaruhi oleh narasi-narasi yang ada di media, sehingga ketika melihat ustadz tertentu kemudian menjadi sudah tidak suka dan tidak lihat, juga ada seperti itu. Nantinya itu ya orang Indonesia seperti itu gampang untuk mengikuti arus tren yang negatif ya, tanpa melakukan klarifikasi ya terhadap sesuatu atau istilah orang Indonesia itu latah cepat menimbrung untuk sesuatu yang itu sebenarnya nggak tahu ini benar atau tidak benar. Kalau kita tahu bahwa media itu sifatnya simbolik dan manipulatif, tentunya kita harus menahan diri untuk tidak membuat opini atau komentar apapun ya. Yang paling bijak adalah diam, tidak langsung nge-tweet tidak langsung. Ya Pak, sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, di Indonesia itu sangat tinggi keberagamannya. Nah kami melihat data yang ditampilkan di Digital Civility Index atau DCI, netizen Indonesia itu merupakan netizen yang termasuk golongan paling tidak sopan. Itu kalau dari sudut pandang ilmu komunikasi itu, kira-kira yang mempengaruhi netizen itu untuk menjadi netizen yang tidak sopan itu kira-kira apa ya Pak? Ya karena kan namanya sifat komunikasi, mediated communication, komunikasi dengan bermedia, jadi ada perantaranya sehingga orang tidak bertemu secara langsung. Ketika orang tidak bertemu secara langsung, dia merasa untuk bebas untuk melakukan apa kalau nggak ketemu orang itu kan begitu, sehingga dia merasa bahwa dia tidak akan terpantau, tidak akan tersentuh dan sebagainya. Padahal itu juga keliru, karena itu kan ada menjadi catatan. Buktinya sekarang banyak aspek-aspek ketika seorang menyampaikan sesuatu di media sosial kemudian menimbulkan reaksi secara empres, dilaporkan polisi dan sebagainya. Itu tetap punya media, namanya biarpun simbolik ya, dia menyampaikan sesuatu kepada receiver, penerima. Nah, penerima itu bisa menolak, bisa menerima, bisa diam saja. Nah, ketika menolak dia akan menimbulkan responnya yang paling sering sekarang itu dilaporkan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik ya dan sebagainya. Bahkan ketika seorang mengunggah konten tertentu yang sifatnya privat, ternyata itu bersinggungan dengan nilai-nilai sosial, nilai moral ya, artinya menimbulkan persoalan hukum juga dilaporkan polisinya. Jadi sebenarnya kan tadi seperti katakan ini sebuah platform media online yang itu
platform media online yang untuk memfasilitasi atau yang intinya tuh orang bermedia sosial kan untuk eksistensi diri dia, eksistensi pengguna tuh. Nah dia ingin menunjukkan diri itu siapa. Nah ketika dia menunjukkan dirinya siapa, ternyata punya implikasi sosial. Nah misalnya flexing, menunjukkan kemewahan dan sebagainya. Nah jadi sorotan. Nah terus kemudian dikulik ya kehidupannya dan sebagainya. Terus ada beberapa konten yang diasosiasikan tidak asonono ya seperti Fakun Okta ya yang main es krim dan sebagainya. Itu dia karena untuk eksistensi dia supaya yang like banyak dan tapi kan punya implikasi sosial ketika dia menggunakan atribut-atribut yang diasosiasikan sebagai orang yang soleh, jilbab dan apa juga perilakunya tidak menunjukkan seperti itu. Artinya dia kan dihukum. Jadi biarpun termediasi ya, tapi itu bisa punya implikasi sosial. Nah orang seringkali karena merasa tidak bertemu langsung, dia seolah bebas mengapa-ngapain. Nah itu. Padahal tidak. Nah itu ketidaksopanan muncul di situ, caci maki muncul di situ dan sebagainya. Karena nggak langsung ada. Dan nanti kalau kita langsung pasti berkelahi punya langsung ya punya. Nah, ini dan langsung dia merasa aman. Itu mana? Padahal secara sosial dia bisa tidak aman. Nah, ini karena bisa punya implikasi hukum dan sebagainya. Komisi Pak izin bertanya, baiknya kalau seperti itu media sosial sebagai pengantar yang baik dan eksistensi yang baik itu bagaimana Pak? Sulit ya karena user generated content semua orang bisa mengunggah konten. Yang mengunggah konten itu karakternya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda, adabnya berbeda, kan seperti itu. Orang yang nggak punya pendidikan atau orang yang tidak punya sopan santun dia tentu akan mengunggah seperti itu. Jadi ya nggak bisa kita itu. Tapi kita yang paham kita tentu akan memberikan yang terbaik dengan unggahan yang terbaik, apapun yang terbaik. Nah mudah-mudahan itu menjadi menginspirasi kan seperti itu. Betul ini kan ya namanya media sosial bercampur semua halnya kebaikan keburukan bercampur dari satu. Dan tinggal kita sebagai usernya yang harus bijak. Makanya kemudian dalam komunikasi dengan literasi media ya supaya kita cerdas dalam bermedia. Harus punya dasar apa untuk biar nanti kita tuh tidak terbawa ke arah yang negatif itu. Sekurang-kurangnya kita bisa memahami kebergunaan dari sesuatu. Ya kebergunaan ini semua berguna atau tidak sih? Ini membuat itu waktu saya terbuang sia-sia atau tidak sih? Kan kita yang punya parameter. Kita parameter. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan kan ada ontologi, ada epistemologi, ada metode, ada aksiologi. Aksiologi kebergunaan dari sesuatu. Ontologi tentang keberadaan dari internet. Apa sih internet? Untuk apa sih internet? Nah, terus kalau epistemologi bagaimana sih internet? Nah, kita bertanya. Nah, kita tahu bagaimana. Nah, ternyata seperti ini, cara-caranya seperti ini, kan. Udah. Terus metodenya, algoritmanya seperti apa sih? Nah, terus baru kebergunaan. Nah, manfaatnya apa menurut saya? Nah, ini dari segi kemanfaatannya. Jadi kalau ya cuma masalah persoalan adalah bahwa dari diri kita ada satu kepribadian yang diagungkan Tuhan pada namanya id itu adalah dorongan-dorongan kesenangan. Jadi nah kadang-kadang kesenangan-kesenangan yang notabene itu adalah yang melanggar aturan-aturan agama. Nah, itu kan kita kasihkan lihat seperti itu. Nah makanya kemudian namanya id. Nah harus kita sandingkan dengan ego dan super ego. Ego itu pikiran kita, ya. Super ego itu hati nurani kita, nilai-nilai sosial kita, nilai agama kita. Nah jadi kita melihat satu fenomena yang akan menghanyutkan kita, ya atau gambar-gambar semua dan sebagainya. Itu kan halang tabu yang sesuai dengan hawa nafsu. Segala sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsu cenderung akan menarik kita. Nah, baru kita pakai otak kita, manfaat nggak sih? Terus tanya hati kita, ini akan mendorong saya pada sesuatu yang tidak baik ini, nah tinggalkan, gitu.
Jadi ya, dalam penggunaan media sosial itu kan ibaratnya suatu ruang yang memungkinkan adanya interaksi antara pengguna-penggunanya di dalam ruang maya ya Pak. Itu kalau di dalam agama Islam kan kita banyak diatur dalam kegiatan sehari-hari, misalnya entah itu terkait dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan antara itu manusia yang sepantaran dengan kita, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih orang-orang yang kita hormati gitu lah Pak. Iya. Itu dalam bermedia sosial itu apakah ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran tersebut itu bisa relevansinya apakah sejalan atau apakah mungkin dalam perkembangan media sosial di Indonesia khususnya di lingkup umat Islam itu ilmu ajaran-ajaran yang di dalam Al-Quran itu malah semakin ditinggalkan gitu. Ya kalau sekarang mah orang itu kan senangnya instan ya, senangnya instan. Jadi hal-hal ya itu aja udah bagus. Tapi ya namanya media sebagai pengantar tentu yang instan. Tapi udah bagus orang mau melakukan sesuatu, ya tinggal nanti dia ada hidayah nggak untuk melakukan pendalaman. Terus seperti itu. Jadi kalau misalnya ya banyak juga terkait dengan ayat Quran yang ditampilkan di media sosial, tapi kan juga tuh yang sifatnya praktikal, misalnya untuk yang dengan kemanfaatan atau kebergunaan ayat-ayat dan sebagainya, tapi tidak pendalaman tentang ayat itu sendiri. Dan itu sekali lagi sifat pengantarnya kan seperti itu. Tapi tetap hal yang baik sekiranya sekurang-kurangnya untuk mengenalkan orang, menarik orang. Ya kan juga tidak sedikit public figure yang dengan media sosial akhirnya dia menjadi penasaran, dan penasaran itu dia tanyakan pada pusat-pusat tertentu, dan akhirnya dia mendapatkan hadiah dan masuk Islam juga banyak seperti itu. Terus Pak, saya ingin bertanya, kalau di Indonesia itu baiknya ada undang-undang atau peraturan tertentu untuk membatasi penggunaan media sosial terkait? Oh, nggak ada yang bisa membatasi di seluruh dunia, itu susah, kecuali melarangnya sama sekali. Nggak bisa. Jadi kalau di seluruh dunia tuh lebih pada self regulation, mengatur diri sendiri. Kita harus ini nggak bisa ya. Kemudian kaitannya dengan media sosial yang lingkupnya sangat luas, kemudian arus informasinya sangat kencang. Itu bagaimana kita sebagai umat Islam dalam menyikapi pertama derasnya informasi, yang kedua kalau sekarang kan ini mungkin isu-isu yang hangat yang terkait umat Islam itu kan ada salah satunya mungkin fenomena di Palestina itu Pak, yang terjadi perang itu bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi informasi-informasi tersebut Pak, entah itu yang menjelek-jelekkan umat Islam, entah itu yang informasinya relevan di zaman sekarang tapi kita belum paham betul, belum punya respon atau pemikiran yang konkret terhadap informasi-informasi tersebut. Ya memang kita ini kalau terjun dalam dunia informasi memang harus banyak menggali informasi. Itu sebuah bentuk kesadaran. Karena apa? Karena informasi apapun yang disampaikan oleh pihak manapun pasti akan terjadi potensi disinformasi, misinformasi.
sengaja itu dibuat. Misalnya kita nggak tahu yang semuanya menjadi kabur. Contohnya pernah di Gaza, Israel dengan Palestina, itu tetap akan terjadi kontroversi. Ya misalnya kemarin terakhir bagaimana sebuah rudal itu menghantam rumah sakit di Gaza, menewaskan 500 orang. Nah itu satu pihak bilang itu rudalnya Israel bilang itu rudalnya Hamas yang salah sasaran. Nah kan kayak begitu, itu menjadi sulit. Nah itu jadi intinya adalah semua apa yang ada di media sosial itu adalah wacana, dan setiap wacana pasti ada kontra wacananya, seperti tesis dan antitesisnya. Nah kita harus bisa mengambil informasi yang menghasilkan sintesis pengetahuan kita sendiri supaya kita tidak tersesat gitu. Jadi sehingga kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu sumber informasi. Jadi kita harus melacak informasi tadi memang butuh pengorbanan pemikiran waktu dan tenaga gitu ya. Misalnya udah banyak penipuan lewat media sosial, berkenalan orang asing, dikasih janji angin dan sebagainya. Kalau kita hanya satu arus kita akan percaya, ketipu. Tapi menunggu tahu lacak, dia kan fotonya bisa dilacak, namanya bisa dilacak, akun-akunnya di media sosial yang lain guna, jadi kita tahu dia itu siapa. Nah itu, tapi kalau hanya satu sumber kita bisa kenapa? Sama dengan informasi lain, semua yang berkonflik pasti membutuhkan dukungan. Hamas butuh dukungan, Israel butuh dukungan. Nah, dia akan melakukan misinformasi atau manipulasi informasi supaya orang mendukung dia, kan gitu. Kalau gitu kemudian kembali lagi ke media sosial. Jadi media sosial itu kan ibaratnya dari misalnya Facebook itu kan dikelola oleh perusahaannya Facebook, mungkin sekarang Meta yang juga mengelola Instagram, kemudian mengelola WhatsApp, terus ada Twitter yang dikelola oleh perusahaannya, sekarang berubah nama jadi X itu. Nah ini kan dari pengelola media sosial itu kan mereka juga punya mungkin kepentingan tertentu, mereka punya sudah memasang mungkin filter atau batasan tertentu apa yang boleh ada di dalam platform mereka, apa yang tidak boleh, apa yang mereka secara sengaja disebarkan, ada yang disimpan atau dibatasi aksesnya sengaja kalau di Facebook istilahnya itu shadow ban. Jadi unggahannya itu ada tapi aksesnya dibatasi oleh algoritmanya dari Facebook itu sendiri. Itu kemudian apakah itu termasuk dalam tindakan membatasi akses informasi gitu Pak? Ya tentu kan ada kepentingan dari pemilik, ada kepentingan dari pemilik, ada kepentingan dari operasional perusahaan, ada kepentingan stakeholder, ada kepentingan pengguna. Nah itu mereka tentu kan mengatur sedemikian rupa dan memilih sedemikian rupa mana yang tidak menyentuh atau bagian kepentingan pemilik perusahaan. Mereka akan atur sedemikian rupa. Seperti itu. Nah tentang masalah pengguna, bagaimana pengguna kemudian bisa menggunakan secara bijak untuk tidak mengupload hal-hal yang bertentangan dengan asusila. Karena asusila ini kan standarnya berbeda setiap negara kan gitu. Sila. Tapi yang jelas masalah kekerasan, sexual harassment, itu ada standar-standar umum yang tidak boleh atau untuk kepentingan publik. Bisa Pak izin bertanya, kalau misalnya di setiap aplikasi kan ada misalnya Facebook itu misalnya pro terhadap LGBT gitu. Kita sebagai pengguna yang usernya Facebook itu apakah kalau kita menggunakan itu juga termasuk ke dalam mendukung? Ya tidak, maksudnya ini kan alat perangkat
Nah, alat perangkatnya kita bisa gunakan untuk menyuarakan kepentingan kita juga, mengcounter gitu ya. Meskipun bisa saja di-ban atau di-blok oleh pihak sana, apa bisa saja, tapi tentu kita posisi kita untuk menyuarakan meskipun tidak mampu mengubah aspek, tapi ada. Kalau kita diam, orang-orang baik diam, orang itu ya tentu akan menjadi semacam persetujuan. Katanya penting. Kalau kita mau karena penentangan itu akan menjadi satu bahan pertimbangan. Misalnya, kalau misalnya ke Indonesia, mereka kan berpikir karena mayoritas orang Indonesia masih menolak masalah seperti itu, kan gitu. Tapi kalau misalnya semuanya diam, nggak dianggap remeh, terima kasih. Itu harus disuarakan. Permisi Pak, saya ingin bertanya, kalau menurut Bapak bagaimana misalkan media sosial saat ini itu semakin canggih dan ada pengaruh dari AI gitu Pak, yang sekarang ada teknologi AI? Ya, itu memang teknologi AI itu memang sedang menjadi bahasan yang kontroversial ya, karena mampu manipulasi apapun ya, tapi ya kita berpegang pada ajaran agama Islam. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh menggunakan sesuatu pun ya yang dapat merugikan pihak lain, itu saja. Jadi kalau memang itu baik untuk mendukung sesuatu ya kita gunakan, tapi kalau itu kemudian bertentangan dengan norma-norma agama dan sebagainya, itu ya kita tidak lakukan. Misalnya contoh, kita orang Islam tidak boleh mengubah ciptaan Tuhan ya. Tapi kemudian karena ada teknologi bedah demikian rupa, kemudian orang mengubah wajah, bisa kan? Karena kita sebagai orang berpengalaman nggak boleh, ya sudah gitu ya, itu saja. Misalnya di Thailand itu banyak laki-laki operasi jadi perempuan karena untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini sama nggak boleh, jadi ikut gitu. Sama dengan perkembangan teknologi yang bisa cloning, bisa menggunakan orang sama, bisa secara biologis bisa, tapi Islam nggak boleh. Ya jangan, ada batasan-batasan yang kita boleh, kita tidak boleh. Itu. Ini melihat di Indonesia ya Pak, kebanyakan akhir-akhir ini melihat banyak fenomena yang diawali atau disebabkan karena adanya tren. Kemudian sebelumnya Bapak di pertanyaan sebelumnya ini menjelaskan kalau untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, contohnya tadi Bapak menyebutkan untuk cloning tidak itu bertentangan dengan Islam, maka kita jangan mengikuti. Kalau adanya fenomena LGBT itu melanggar ajaran kita, maka kita jangan mengikuti. Nah itu di media sosial sendiri memang sudah dirancang untuk membumingkan apa yang sedang tren kan ya Pak? Yeah. Itu tadi Bapak menyebutkan kalau salah satu faktor penting yang mempengaruhi seorang pengguna media sosial agar tidak terjebak, agar tidak terjerumus dalam satu arus mainstream yang besar itu adalah salah satunya adalah kendali diri. Tapi bisakah seorang pengguna itu mungkin selain kendali diri itu bisakah dari pihak-pihak luar itu Pak untuk membantu mencegah mungkin bukan cuma satu orang tapi dalam satu kelompok mencegah terjerumusnya ke dalam tren itu? Ya, kan sekarang banyak gerakan pendampingan anak dalam berinternet, itu kan juga termasuk itu.
dampingin, karena kan anak-anak kecil itu belum bisa memilah dan memilih dan bisa belum mengendalikan diri kan seperti itu. Nah kalau anak-anak udah kemudian mulai SMP biasanya orang tua membatasi penggunaannya, udah jangan terus 2 jam dan sebagainya. Itu juga termasuk salah satu hal yang dilakukan untuk mengurangi tingkat ketercanduan orang dalam berinteraksi dengan media sosial, itu seperti itu. Jadi memang perlu dibentuk, saya kira ya interaksi dari kelompok-kelompok untuk saling mengingatkan, karena ya karena ada keberadaan internet dan media sosial ya semua orang sudah tahu, membuat orang menjadi sangat individualistik, tingkat perhatian kepada sesamanya kan jadi berkurang, lebih pada HP-nya dan sebagainya seperti itu. Nah itu yang mengingatkan bahwa ya masalahnya sedang orang diingatkan juga sering marah juga karena banyak kasus tadi media ditampilkan seorang anak SD yang kemudian orang tuanya apa yang diambil soal itu marah-marah ngamuk dan sebagainya, juga banyak. Ya tetap harus menumbuhkan kesadaran. Untuk di media sosial sendiri kemungkinan pembelajaran dari media sosial atau lebih ke internetnya itu sangat luas ya Pak. Kemudian media sosial sebagai salah satu medianya itu merupakan media distribusi, entah itu yang betul-betul berupa ilmu atau sekedar wacana-wacana atau opini seperti yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, itu kemudian apakah dalam hubungan antar umat Islam itu apakah salah kalau misalnya mengkoreksi sesama umat Islam yang juga sama-sama belajar, sama-sama menyebarkan ilmu. Misalnya dulu kan sempat sempat ada ramai di media sosial ini siapa kok tiba-tiba mengaku ustadz terus dia sudah mengajar kemana-mana. Itu kalau dalam sebagai umat Islam yang menemui fenomena seperti itu di media sosial itu, kemudian sikap yang bijak itu bagaimana Pak? Ya sudah terlalu banyak orang saling mengingatkan, mengkoreksi di media sosial, bahkan mengecam, mengumpat banyak gitu ya. Memang tidak membuat suasana menjadi bertambah kondusif. Nah yang perlu ketemu langsung biasanya. Biasa ketemu langsung untuk menyampaikan. Jadi memang memberi nasihat kepada orang sebaiknya bertemu langsung, tidak di depan umum, karena banyak protes orang nasihati kok disebarkan ke umum gitu toh. Itu kan umumnya jadi merendahkan orang. Kecuali kalau memang yang bersangkutan yang dimaksud itu memang punya indikasi tidak baik, ya itu perlu diingatkan. Ya orang-orang yang punya interaksi dengan orang yang dianggap tidak baik itu ya perlu diingatkan. Ya Bapak, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan dari kami itu saja. Terima kasih kepada Bapak Widodo sudah meluangkan waktu Bapak dan berkenan menjawab pertanyaan dari kami. Itu saja dari kami dari kelompok 3 media sosial mata kuliah pendidikan agama kontekstual. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kami mohon maaf apabila ada kelebihan. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua.